problem yang ada di dalam kekristenan adalah itu ketika orang datang ke Tuhan itu seperti datang kepada kepada dukun, kepada orang-orang yang orang meminta apapun dia akan, orang suka dia kasih gitu. Dan ketika orang, dan karena Tuhan ini dibahas oleh orang-orang, oleh manusia ya Tuhan menggunakan manusia untuk mewartakan DP Injil itu tentang dia mengutus 12 rasul pertama-tama, dan dari 12 rasul dia tanamkan di pengajaran supaya 12 rasul ini juga menghasilkan buah, dan ada banyak orang di dunia yang mengajarkan tentang dia. Tapi muncul orang-orang yang bertanggung jawab, yang mengenal ajaran tentang para rasul ini dari Kristus ini, dan membawa ajaran tentang Yesus yang berbeda dengan apa yang seharusnya, yaitu Yesus yang pemberi kesembuhan, Yesus yang pemberi kesejahteraan, kemakmuran. Nah, akhirnya orang salah persepsi dan mencari Tuhan seperti mencari seorang yang harus lewat Tuhan itu dia percaya, dia tuntut apa yang dia suka dikasih gitu. Dan dia semua suka yang baik-baik itu yang dia terima. Ini miris, sekarang banyak orang Kristen itu memandang berkat itu cuma dari segi yang menyenangkan saja. Kalau kita sehat kita diberkati, kalau kita kaya kita diberkati, kalau kita pendidikan selesai sekolah kita diberkati, kalau kita TP usaha sukses berlipat ganda kita diberkati. Kalau nyala dah. Iya dompet, gue dompet pemikiran gua rupa kita TP usaha berhasil diberkati. Kita rasa-rasa dan kalau jam kuda orang dia bilang begitu, tapi bilang gini, kok bagaimana orang ateis dan orang ateis sana kayak kaya. Banyak dan orang yang nggak percaya Yesus, malahan agama lain kaya. Berarti dan yang udah berkati Tuhan Tuhan mana? No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Menurut DV, orang-orang zaman sekarang dan lebih ke mencari berkat secara umum, dan kan berkat kan yang orang belajar terbagi dua tuh, umum dan khusus. Nah, kebanyakan yang orang cari itu berkat umum, padahal ya berkat umum orang semua bisa dapat itu, dan maksudnya harta, jabatan itu semua orang boleh mau dapat, walaupun di luar orang Kristen pun pasti Tuhan so berikan itu karena ke seluruh umat manusia. Dan mari yang menjadi prioritas sebenarnya untuk umat Kristen ya berkat khusus ini, dan yaitu pengenalan tentang Allah, baru tentang kerajaan surga, tentang ya yang di luar dari dunia ini. Dan kebanyakan ya orang zaman sekarang ya lebih mementingkan itu berkat-berkat umum tuh dia. Ini yang sebenarnya DP susah dari tadi ya, yang namanya bilang susah gampang kan dari jadi orang Kristen. Kemauan untuk mengenal dia. Banyak orang sekarang cuma itu bilang bahkan menggunakan pergi ke Tuhan, ke gereja ini untuk supaya apa yang dia inginkan didapatkan. Tuh. Apa yang dia impikan diminta ke Tuhan karena dijanjikan bahwa apa yang diminta ke Tuhan akan diberikan. Memang betul, tapi akan menjadi sangat miskin kekristenan itu. Bahkan bisa melenceng. Ketika orang punya kualitas iman seperti itu dah. Bahwa ngana bertuhan hanya demi menikmati
apa yang dia boleh kasih, tapi hanya pernah punya kemauan untuk mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Hanya punya waktu untuk mau belajar tentang dia, mau mengerti tentang dia. Ketika khotbah didengarkan, ngana suka cepat selesai, ngana mau perhatikan dengan baik. Ketika ada waktu untuk belajar firman Tuhan di rumah, membaca Alkitab, orang anggap itu tidak penting. Orang dihalangi dengan berbagai macam topik kesibukan, topik kesenangan pribadi. Tapi sebenarnya tuntutan nih, kalau bahasa dalam orang iman, tuntutan utama dari menjadi orang Kristen itu adalah mengenal dia, karena di Alkitab kan Tuhan pernah bilang tuh, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi banyak orang langsung berpikir, oh jadi orang itu mesti berbuat baik, mesti hidup suci, kudus. Itu penting, tapi jangan lupa bahwa semua itu akan pernah orang dapati dengan sempurna, dengan baik, kalau tidak mengenal dia. Bisa-bisa orang sudah berbuat baik tanpa mengenal dia, atau perbuatan baik hanyalah untuk memuliakan diri sendiri. Karena ada tuh orang yang sangat setia melakukan tanggung jawab iman seperti beribadah atau bersosial, tapi ternyata hanya untuk supaya dilihat orang. Ini tuh yang sering Yesus kritisi dalam Injil daripada orang-orang Farisi. Banyak Orang begitu yang memintingkan berkat dan akhirnya pindah-pindah gereja. Nah itu juga pelandasan Kristen yang kuat. Makanya orang dimandang. Orang cuma cari berkat, harta di gereja ini rupa yang berhasil lumpe keinginan, pindah cari lain. Dengar lain rupa, oh pendeta ini ada penglihatan, pendeta ini ada Roh Kudus Tuhan pakai, pindah gereja. Hartanya dapat DP keinginan, pindah ulang. Jadi sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, pindah-pindah dia, pindah-pindah klub, lebih bardang tuh. Iya, itu seringkali menjadi. Memang nyata itu yang kita lihat sendiri itu. Problem yang ada di dalam kekristenan adalah itu, no. Ketika orang datang ke Tuhan, itu seperti datang kepada bilang kepada dukun, kepada orang-orang yang orang meminta apapun, dia akan orang suka dia kasih gitu. Dan ketika karena Tuhan ini dibahas oleh orang-orang, oleh manusia ya. Dan Tuhan menggunakan manusia untuk mewartakan DP Injil itu tentang dia. Dia mengutus 12 rasul pertama-tama, dan dari 12 rasul dia tanamkan DP pengajaran supaya 12 rasul ini juga menghasilkan buah, dan ada banyak orang di dunia yang mengajarkan tentang dia. Tapi muncul orang-orang yang bertanggung jawab, yang mengenal ajaran tentang para rasul ini, dari Kristus ini, dan membawa ajaran tentang Yesus yang berbeda dengan apa yang seharusnya, yaitu Yesus yang pemberi kesembuhan, Yesus yang pemberi kesejahteraan, kemakmuran. Nah, akhirnya orang salah persepsi dan mencari Tuhan seperti mencari seorang yang harus lewat Tuhan itu dia percaya, dia tuntut apa yang dia suka dikasih gitu. Dan dia semua suka yang baik-baik itu yang dia terima. Ini miris, sekarang banyak orang Kristen itu memandang berkat itu cuma dari segi yang menyenangkan saja. Kalau kita sehat, kita diberkati. Kalau kita kaya, kita diberkati. Kalau kita pendidikan selesai sekolah, kita diberkati. Kalau kita usaha sukses, berlipat ganda, kita diberkati. Kalau nyala dah. Iya, gue pemikiran gua rupa, kita tapi usaha berhasil diberkati. Kita rasa-rasa kalau jam kuda orang dia bilang begitu, tapi bilang gini, bagaimana orang ateis dan orang ateis sana kayak kaya. Banyak dan orang yang nggak percaya Yesus, malah agama lain kaya. Berarti yang udah berkati Tuhan mana? Malahan orang lebih kaya daripada orang. Bisa jadi. Terus pertanyaan tadi. Ada yang begini. Yesus beriman sekali pada Tuhan Yesus.
DP keluarga yang pernah pulih, DP apa, Tidak mendapatkan pekerjaan. tidak ada pekerjaan, pokoknya yang diberkati dah. Mar lebih buruk le hal begitu kok. Tujuh mat lain kayak yang terjadi begitu lah, lupa dia suruh beriman, dia suruh rajin masuk gereja, pokoknya terjadi DP keinginan dan DP keinginan itu dia menjadi iri ke orang. Tuh, mau bayar, oh siapa dia sama berhasil ini, akhirnya salah no DP pergaulan. di potak itu salah. Itu, tapi itu no, seringkali kok memang penting sekali seorang hamba Tuhan itu mengajarkan kepada jemaat tentang bagaimana mencari Tuhan tuh. Siapa tuh orang mau cari Tuhan? Apa tuh berkat? Pengajaran tentang berkat ini penting. Kalau ada orang waktu sehat-sehat, ya, waktu sehat-sehat, jarang pergi gereja, hidup terlalu pas sakit, bertobat, berarti sakitnya berkat pada dia, ya toh? Ada orang waktu di usaha bagus, masih jaya, malah puji sekali, sombong minta ampun, minta merendahkan hati, nyandak jadi gereja. Ada sakit, Serta bangkrut itu DP usaha, baru jadi orang yang rendah hati, mau mengenal Tuhan, bertobat. Berarti kebangkrutan menjadi berkat. ya. Artinya berkat itu bukan tentang nanti sesuatu menjadi menyenangkan, tapi tentang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Walaupun cari jalan. Baru bagi orang yang jadi itu, dia rasa itu bencana. Nah, bagi orang yang punya pemikiran sesat bahwa kalau diberkati itu sehat, ekonomi kuat, itu bencana. Jadi Tuhan bilang bersyukur segala sesuatu. Bersyukur karena Mau duka itu. yo. Tapi banyak orang Kristen hari ini buta, sudah dibutakan, sudah terpapar dengan ajaran sesat, Iya. teologi kemakmuran yang dibawa oleh pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab. Hanya. So melabelkan Tuhan, oh Tuhan itu dia kasih anak kesehatan, kasih anak kebaikan, kasih anak kesejahteraan. Padahal Ada ada Tuhan, tapi bukan cuma Tuhan tujuan utama dalam berkat manusia, bukan soal dia jadi kaya sukses, tapi tentang dia selamat. Dan bisa jadi sakit penyakit, kebangkrutan, kemiskinan menjadi alat Tuhan dalam menyelamatkan orang itu. Jadi jangan pernah labelkan Tuhan yang memberkati hanya dari segi itu. Sudah. Smith di ayat apa kata itu tuh? Tuh orang memiliki kebatuan aku tuh suruh jual di harta, bagikan orang miskin. Nah, di Lukas atau di Matius. Padahal kan dia itu bilang tuh tentang harta dan kalau nggak mau ikut kita buang apa harta tuh. Juga. Kunci orang di gereja cari harta. Pernah anggap orang sedang merenungkan tentang Dari Kristen. Betul loh tuh orang muda itu. Jadi Yesus dia bilang begini, dia tanya kok Yesus, Tuhan bagaimana supaya kita dapat hidup kekal? Yesus bilang begini, karena ikut tuh hukum Taurat. Dia bilang sudah, dia sudah ikut hukum Taurat. Dia dikatakan dia adalah orang muda yang kaya. Dia kaya dan dia taat Taurat. Di pandangan manusia, orang ini sempurna. sempurna loh. Diberkati secara hidup, punya harta kekayaan, dan hidupnya baik. Dia hanya berzina, dia tidak membunuh, tidak mencuri, dia tidak menginginkan barang orang lain. Dia hidup mentaati hukum Taurat, menjalankan DP agama dengan baik. Siapa mengkritik pada dia? Tapi Yesus bilang begini, masih kurang. Jual HP harta. Bukan cuma bisa jual harta kasih orang miskin. Jual HP harta kasih orang miskin. Kung iko pa kita. Yesus bilang. Jadi orang tidak bisa lepaskan keselamatan dari Kristus. Kalau cuma ada perbuatan baik, orang itu tidak dijamin dia akan hidup kekal. Walaupun jelas-jelas dia mengakui bahwa dia adalah orang yang mentaati Taurat. Baru kalau cuma memberi ke orang miskin pun belum selesai. Ternyata memberi kepada orang miskin pun belum cukup untuk menyelamatkan dirimu. Jadi jangan terlalu bangga orang ini orang yang dermawan. Jangan terlalu bangga ini orang yang suka kasih ke orang miskin. Kalau orang yang ikut Yesus dengan setia,
Sama dengan begini, sama dengan begini. Ada orang yang dia sangat dia berpikir bahwa dia memberi ke orang miskin supaya Tuhan balas pada dia berkata. Aku mau kembalikan dan apa yang Tuhan beri. Jadi sebenarnya Pak, ini masalah dan bahwa orang bersyukur yang paling utama adalah orang menerima kasih Kristus toh yang menyelamatkan orang. Dan Kristus menuntut orang untuk jadi orang-orang yang menyatakan kasih itu kepada sesama. Kita juga Martin Luther pernah bilang bahwa yang butuh perbuatan baikmu bukan Tuhan, yang butuh perbuatan baikmu adalah sesama. Jadi artinya begini, bahwa ketika orang betul-betul jadi orang Kristen yang mengasihi Yesus, orang ini harus merepresentasikan apa yang orang terima dari Yesus kepada orang lain, dan terutama untuk orang lemah, orang miskin. Karena Yesus pernah bilang tuh bahwa kalau mana kasih pakaian ke orang yang tidak berpakaian, kasih tempat menginap kepada orang yang tidak punya tempat untuk tinggal, kasih makan untuk orang lapar, mengunjungi orang di penjara, itu kan itu for kita. Ini berarti bahwa orang sebagai orang Kristen dituntut untuk melakukan itu bukan karena mau balas apa yang Tuhan tapi karena Tuhan mengasihi dia. Artinya kalaupun Tuhan tidak ada apa-apa, Tuhan dituntut untuk berbuat baik, harus berbuat baik. Ketika punya diberkati orang berusaha, orang ini banyak duit, Tuhan dituntut untuk mau berbagi dari kekurangan Tuhan harus baik mulu. Ya, kebanyakan kok tuh pemikiran yang tuh harus kembalikan berkat yang Tuhan kasih apa tuh doi dan atau dari usaha berhasil itu kali sama dengan apa dan apa ini menuntut begitu kuat, menuntut balas ulang Tuhan balas. Dan jadi kan ngapain statement pemikiran apa yang Tuhan kasih kamu sebalik supaya kita lebih balik dan itu supaya kebanyakan statement orang pasti akan begitu. Iya kan, betul. Dia pemikiran. So itu kasihlah apa yang bilang tadi, baju pak orang yang membutuhkan tuh itu sama ibarat orang jangan minta balik. Iya. Nana memang seutuhnya dengan kasih. Nana mau dapat berkat untuk DP besok atau nyanda. Itu orang lakukan sebagai penghayatan kasih Tuhan pada orang dalam keselamatan, bukan dalam orang usaha diberkati. Artinya bahwa ketika orang punya penghayatan tentang kasih Tuhan yang telah menyelamatkan orang lemah, orang akan melakukan itu kepada orang lemah juga di sekitar orang, mereka yang miskin, lapar, di penjara, sebagainya. Orang lakukan itu dengan setulus-tulusnya, tanpa berpikir bahwa supaya begini Tuhan lebih kasih berkat, kita berusaha semakin diberkati, gaji mau naik ke apanya, enggak, itu sesat itu. Enggak bisa orang Kristen itu demi Tuhan, enggak bisa orang Kristen begitu. Enggak bisa. Kristen yang boleh berbuat baik demi untuk supaya hidup semakin diberkati dalam tanda kutip. Orang berbuat baik karena itulah manusia pada dasarnya begitu, manusia diciptakan baik. Orang harus berjalan seperti begitu, bukan karena demi untuk apapun. Karena pada dasarnya orang baik itu. Allah menjadikan segala sesuatu baik. Jadi bang itu loh, kebanyakan sekarang orang Kristen ya ini menjadi pergumulan orang sebenarnya, anak-anak muda generasi itu orang. Gereja seringkali sudah sangat membicarakan tentang hidup berbuat baik. Pengajaran-pengajaran tentang keselamatan, tentang Kristus, tentang sistematika dari firman Allah yang ada di Alkitab itu sangat sudah dikesampingkan, bahkan mungkin dipikir sebagai sebuah hal yang akan membuat orang terpecah. Kalau cuma mau cari motivasi hidup baik, kita rasa Mario Teguh paling bagus di begitu. Kalau cuma untuk menjadi hidup semakin diberkati, ada yang harus coba Jack Ma. Orang bagus dia kasih motivasi tentang sukses. Tapi yang dibutuhkan umat Kristen adalah firman Kristus, belajar, mengenal Kristus, belajar. Ada kan speech berupa
masih banyak dalam jemaat yang masih belum paham tentang pengertian berkat tuh. Banyak sekali lupa itu kan kejadian-kejadian orang mau kaitkan dengan hal-hal duniawi, berkat. Zaman sekarang tapi Padahal tuh dia berpikir begini, coba kan orang yang pernah bersyukur dia bangun pagi bernapas. Ngana bangun pagi kok ngana bernapas, harus bersyukur berkat itu. Hanya pernah sangka nggak sebentar tidur kau mati. artinya begini. Yang betul orang seringkali mau kaitkan tuh hal-hal yang supranatural sebagai sebuah penyataan Allah. Padahal cacat yang berdecak ini adalah kemuliaan Allah. Semua yang mana? Bahkan tuh ayat Alkitab yang berbunyi begini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya ngapain diri itu adalah sebuah keajaiban. Ngapain diri ini punya hikmat, punya tubuh yang begini, wajah yang unik, suara yang unik. Jadi orang terlalu sempit seringkali orang Kristen kalau terang memuliakan Allah hanya kalau terang menikmati atau melihat hal-hal yang bagi ukuran logika orang hal yang supernatural. Kenapa? Kita gerakan bicara seperti ini bukan supernatural, ini supernatural. Ini tubuh yang diciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Iya kan? Sistem ini sistem yang bukan dibuat oleh manusia. Ini sistem tangan ini, yang ada manusia bikin tangan, Allah yang menciptakan tangan dari debu tanah. Itu supernatural loh. Dari debu tanah yang mati menjadi hal yang bergerak seperti ini. Ini supernatural. Ini sebuah keajaiban. Tapi orang-orang dibutakan. Ya kiranya dalam podcast kali ini menjadi berkat buat teman-teman yang nonton. Kita akan ketemu lagi dalam obrolan yang lain. Kalau teman-teman punya pertanyaan tentang tema-tema berikutnya atau punya rekomendasi bisa diberikan, tolong membahas sama-sama. Sampai jumpa, shalom.